Oke, guys, saya bersama salah satu musisi yang sangat saya kagumi. Eh, Sebagai sesama orang Flores dan karena dia penting di scene musik nasional, menurut saya juga bangga karena mengenal dia sebagai sesama orang Indonesia. Yes. Oke, kita akan mulai perbincangan ini dengan sebuah lagu ya. Sedap. Lagu itu saya suka sekali karena suasananya pantai sekali dan bercerita tentang Nelayan nelayan. dan orang-orang pantai. Ya, dan itu adalah salah satu lagu yang lirik, musik, terus cara Konrad membawakannya itu benar-benar seperti laut lah. Asik, luar Laut, biasa. ikan dan pasir-pasir. Kira-kira seperti itu dia. Oke, Sedap. kita mulai. Siap. The one and only Kilo Jet. Yeah, yeah. Conrad is in it. I remind it's a real love. Yeah, yeah. Yeah, eh, 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 eh. Na 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 na. Back to the island. Woo! Petang-petang duduk petotan di tepi pantai. Duduk petotan lihat orang pi bakaran. Kakakmu adik, reka besoraga imbada. Jalan rame, baketurama hora. Ika masuk kota banyak, cepat dikit. Ai suruh besawoy, leka dikit. Ika masuk kota banyak, cepat dikit. Ai suruh besawoy, leka dikit. Hey, ikan cepat-cepat, jangan sampai salah-salah. Cako, cepat-cepat, jangan sampai terlepas juang kabudang lahora. Angka budang lahora. Yeah, woo, back to the island. Yes, Ilajar. Konrad, saya sebut apa nih? Konrad. Konrad ya? Konrad Skolastika boleh juga ya? Boleh, kalau tidak Konrad Floresman. Oh, Konrad Floresman. Konrad Floresman, Itok Aman. Ada men-mennya. Oke. Selamat sore. Sore, Om. Saya panggil No Konrad ya. Sore semuanya. No Kun ya. Ya. Saya sangat suka lagu itu. Mungkin saya dengar dari tahun berapa pertama kali ya. Kita latihan di mana begitu rame-rame. Oh iya, Mungkin mau sebelum ke Kupang mungkin sebelum ya? ke Kupang ya. Sebelum ke lagu Kupang itu. ya. Ya, lagu itu. Terima kasih Om sudah kasih apresiasi. Iya. Saya sangat suka lagu itu karena seperti saya bilang tadi, iramanya laut, temanya tentang laut, terus cara membawakannya juga seperti apa? Seperti nelayan lah ya, menurut saya. Dan menurut saya sebuah lagu itu sempurna kalau faktor-faktor itu digabungkan. Betul. Terus itu kan ceritanya bisa dibilang cerita tentang kenyataan hidup orang sehari-hari di sana lah ya. Iya benar sekali Om. Itu diciptakan tahun berapa? Lagu itu salah satu lagu yang pertama saya ciptakan ketika memilih menjadi seorang musisi. Oh. Jadi lagu itu saya ciptakan tahun 2003. Jadi 2003 belum ketemu band. Oh begitu. Jadi dulu mulai suka reggae, terus main-main musik, main-main gitar segala macam, terus muncul untuk kepingin untuk bikin lagu. Kebetulan udah mulai suka reggae kan di sini, udah mulai ngamen-ngamen kecil-kecil. Mulai gitu. suka reggae itu tahun berapa? Sebenarnya dari di Larantuka waktu masih di SMA, SMP Waktu itu masih sudah SMA, suka ya? reggae. Karena banyak band reggae dari luar kan yang kita nonton dengar kasetnya Iya. segala macam. Terus sampai di Jakarta baru lihat ya Om Ilo mereka manggung segala macam dulu. Terus saya zaman SMA itu saya sempat dapat kaset Embong. Oh, kaset Embong. Iya, Embong Kakak itu Ivan Esterman punya, kan ya? kaset kita. Jadi kakak saya dulu tinggal di Jakarta. Mereka pulang libur pernah bawa satu kaset.
Oke. Ya, di situ ada reggae-nya juga sedikit kan. Iya, 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 Nah, iya, terus iya. ada lagu Nadus yang Om Iya, Ilham iya, nyanyi. iya. Ha, ha, ha. Ya, jadi selama ini kan di kampung tuh kan kita rumah kan dekat pantai. Mhm. Terus musik yang masuk ke Larantuka tuh kalau bukan musik dari Jakarta, dari luar negeri atau dari Ambon segala macam. Oh iya. Musik reggae masuk di sana. Musik reggae masuk, tapi Kalau dilihat dari musik-musik yang paling populer di sana, reggae termasuk tidak? reggae itu belum termasuk. Oh, Belum reggae termasuk belum di zaman saya SMP, SMP SMA itu belum termasuk. Sampai pada sekitar SMA 90-an mau ke 2000 itu baru mulai banyak yang ini reggae. Maksudnya di pesta-pesta orang mulai suka reggae karena lebih banyak sana tuh lagu disco. Walaupun itu ternyata reggae juga katanya. Ternyata reggae juga, ya, Iya, ya, reggae ya, disco, ya. tapi Kayak Boney M, iya, segala Boney macam M dulu segala termasuk macam. reggae. Sampai di Jakarta baru saya mulai lebih fokus ke situ karena Ke reggae. ke reggae. Dalam arti mulai Itu dengar. karena apa pertama memutuskan fokus ke reggae? Pertama, saya coba nyanyi lagu pop yang seperti saya dengar waktu zaman dulu. Tapi sepertinya saya tidak menemukan karakter saya sebenarnya. Karena Oke. bagaimana ya dijelaskan tuh? Apa Suaranya Suara paling maksimal terus, kalau di reggae begitu ya? terus cara omong kan kita nih mental di logat tuh kaum. Oh iya iya Iya, iya. iya. Jadi kalau lagu pop atau lagu ini, dulu pernah suka hip hop juga, tetapi belum ada role model siapa yang bisa buat saya ini, karena saya tipe orang yang harus lihat orang, lihat dia punya perjuangan segala macam, baru itu bisa jadi motivasi buat saya. Dibanding kalau saya dengar orang punya materi apa segala macam, karena dulu kita belum terlalu banyak main YouTube segala Iya, macam iya, Tom. betul, betul. Jadi pas dengar lagu Bob Marley dengar, tapi tidak berusaha untuk menjadi seperti ini. Sampai kepada YouTube itu mulai muncul tahun 2000-an gitu kan, sudah mulai bisa nonton YouTube kan. Iya iya iya. 2003 ke atas itu sudah mulai nonton YouTube, tapi belum banyak yang kita akses. Kita cuma cari tahu UB40, Alpha Blondie, betul. Bob Marley. Reggae-reggae yang paling populer begitu. lah ya. Nah, terus di kaset itu juga ada beberapa reggae juga. Akhirnya saya kesini, saya berkumpul dengan komunitas itu. Dulu ada Om Boy Clemens, ternyata dia juga di reggae juga dulu. Iya, 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 Kak Ivan juga punya The Blanca yang lagu-lagu punya reggae. reggae. Kak Ilo dengan juga ada di situ untuk Iya, iya. ini. Akhirnya di situ yang motivasi, mereka bisa bikin lagu yang berbahasa daerah. Oke Ah, gitu ya. Jadi saya bikin bahasa daerah, saya ya itu masa kecil itu kan pasti berpengaruh di Iya, betul. di kita punya ini. Itu lagu lingkungan Petotang sekitar. itu ya? Petotang itu. Tentang itu. Apa tadi itu lagu pertama yang diciptakan ya? Lagu pertama yang saya ciptakan. Oke, berarti kalau saya lihat perjalanan Kun bisa dilihat dari proses lagu pertama yang diciptakan tentang kenyataan toh. Iya. Nah, semakin kesini kan saya sangat mengapresiasi Kun kalau ada orang bikin gerakan literasi. Kalau di musiknya literasi musik itu salah satunya orang yang aktif menurut saya Kun lah. Terima kasih Ya Om. toh. Dan yang melatar belakangi No punya aktivitas itu menurut saya mungkin pandangan hidup yang bisa diambil dari musik reggae mungkin begitu kah? Kayak sekarang kan dulu kan kayak ciptakan lagu Petotang begitu cerita kejadian tuh, Iya, iya, cerita iya. fenomena. Sekarang kayak lagu misalnya No bikin lagu tentang Papua itu kan perjuangan yang jauh lebih besar dari itu sudah. Iya, iya. Dan semakin lekat dengan image reggae sebagai lokomotif pergerakan kemanusiaan lah kayak begitu Iya, gitu iya. ya. Kalau untuk kaitan reggae dengan kemanusiaan, No itu sekali kan? Saya ikut. Saya artinya bahwa banyak ketidakadilan ya di sekitar kita, entah itu dari segi ada orang tua ke anak, teman ke teman. Saya belajar dari hal-hal yang kecil itu tuh. Ya, kadang-kadang di rumah juga kita kadang-kadang dengan persepsi kita merasa bahwa ini sebuah ketidakadilan. Oke. Itu yang ini terus dari teman ke teman, karena kita sebagai perantau saya rasa juga bahwa ketika saya memilih menjadi musisi, entah itu dari faktor suka dengan musiknya atau apa, saya mendapat banyak penolakan. Pertama dari orang terdekat, terus dari ketika di Jakarta Om ya. Karena pertama kita sebagai musisi perantau, mungkin karena
dulu saya belum tahu tentang kafe itu apa, saya belum masuk ke sana karena obsesi saya adalah harus berkarya, tidak berpikir untuk main di kafe atau Iya. walaupun pada akhirnya membawa itu ke sana dan di sana baru saya tahu sehingga saya melihat reggae di mana saya bisa menyuarakan apa yang pernah saya alami, apa yang ada di sekitar kita, terus saya bisa mulai berjuang untuk menunjukkan kita bisa membantu sesama dengan lirik lagu kita. Jadi banyak lagu yang memang saya tulis dengan motivasi bahwa kayak lagu Santai Saja Esok Masih Ada. Iya, saya rasa itu sangat memotivasi lagu itulah ya. Iya, karena itu kita saya besar di masa di mana musik tahun yang saya alami itu tuh dia tidak mau ribet dari segi aransemen musik. Karena chord mulai lebih mudah, apalagi di reggae. Di reggae itu chordnya lebih banyak mudah dan siapapun bisa lebih mudah untuk main. Menjadi lebih mudah dibanding sebelumnya. Ya, sebelumnya. Jadi kenapa saya pilih reggae itu? Sehingga saya tidak terlalu banyak kalau progres chord lagu rock atau lagu pop atau ini kan itu agak ribet. Dan hip hop zaman itu saya kan suka hip hop juga. Hip hop zaman itu saya tidak punya alat untuk membuat beat hip hop. Tidak semudah sekarang. Semudah sekarang kan orang bisa dapat beat dari mana saja. Kalau misalnya punya alat itu dulu, jangan sampai sekarang mungkin ke arah sana atau sudah jadi penyanyi hip hop mungkin ya. bisa. Makanya saya sempat bisa rap juga sedikit segala macam. Jadi saya pilih reggae itu karena faktor itu. Terus ya yang saya bilang musisi perantau itu, apalagi kita dari NTT Om, dari Flores apalagi kita belum punya role model yang memang bisa mengarahkan kita untuk mengarah kepada sebuah industri musik yang benar. Iya. Om itu, jadi itu yang saya pelajari bahwa kalau saya masuk ke area yang Om mereka pernah lakukan atau Kak Ivan mereka pernah lakukan atau siapapun, pasti saya akan banyak ketertinggalan gitu. Karena kita besar di zaman yang berbeda. Iya, dan Star sudah Iya, lama. Star juga telat juga saya dalam arti bahwa walaupun saya percaya bahwa tidak ada kata terlambat untuk sebuah pergerakan. Iya. Jadi saya akhirnya menemukan itu di reggae. Bahwa saya walaupun dengan gitar saja saya bisa berkarya. Iya. Gitu. Nah, di situ akhirnya baru saya mulai gali. Ada banyak lirik-lirik dari Bob Marley yang mengajarkan saya pribadi untuk bisa hidup lebih benar. Dalam arti gini, apa mimpi saya? Apa tujuan yang saya mau cari? Jadi saya mencoba mulai memilah-milah teman. Dalam arti saya bergaul dengan siapa untuk saya bisa masuk ke area itu. Makanya saya datang berkumpul Om Ilo dorang segala macam karena bisa dibilang bahwa mungkin saya termasuk orang Larantuka yang ada di komunitas itu. Untuk musisi. Iya, betul. Iya, karena itu dari terima kasih untuk album Embong itu karena menurut saya bahwa di rumah saya tidak pernah mendapatkan sebuah komposisi musik yang menurut saya catchy. Di album Embong itu karena semuanya terlibat dalam situ. Cenderung banyak musik yang tidak melibatkan pemain gitar secara gitaris, tidak melibatkan pemain drum secara drummer, tapi drum bisa dibikin pakai programmer segala macam. Iya. Karena bayangan saya untuk sebuah band atau sebuah musik itu seperti itu. Iya betul, saya juga setuju itu. Jadi saya tidak ada juga teman-teman dari Larantuka yang memang punya komunitas musik. Oh begitu ya, sampai sekarang? Sampai sekarang mungkin Om. Walaupun mungkin sekarang sudah ada tapi di tempat lain apa. Di Jakarta belum ada mungkin saya rasa. Oh di Jakarta belum ada. Jadi itu yang saya 2000 berapa saya mulai ketemu Kak Ivan itu. Karena main di gereja, karena saya ikut kur juga dulu di gereja. Oh begitu, Ya. ambil suara apa dulu? Saya suara kadang-kadang di bass, kalau tidak di tenor. Oh. Gitu. Tergantung range. Jadi Ada saudara kita Ito Kaman ini, dia pernah ikut kor, dia ambil bass saja karena bisa bersembunyi di balik suara-suara yang lain. Dia tinggal gitu. Terus saya di Larantuka kan belum kenal Om Ilo. Saya tahu nama, saya belum kenal Kak Ivan. Saya tahu nama Bapak Ical, di situ kan semua ada tuh. Iya. Roy Sadun, Kakak Nimfa. Saya baca semua karena saya masih simpan itu si kaset. Oh begitu ya? Ya karena ya role model Om, saya butuh itu karena mungkin makanya sekarang banyak musisi teman-teman dari kampung yang tidak bisa bertahan di Jakarta karena salah komunitas. Bisa bilang begitu. Bahwa di komunitas itu ya saya belajar bagaimana mereka berinteraksi dengan orang bukan dari satu daerah. Iya. Berinteraksi dengan musisi dari berbagai macam genre.
Dan ya sepertinya bahwa saya tidak merasa sedang belajar, tetapi ketika saya keluar dari situ saya dapat pelajaran. Karena saya bergabung dengan musisi-musisi lain yang notabene, oh ternyata yang saya dapat di tongkrongan kumpulan komunitas itu membuat saya menjadi lebih fokus kepada apa yang saya cari gitu. Justru menjadi lebih fokus Iya. ke itu ya, diri sendiri jadinya malah lebih fokus Iya. ke musik sendiri gitu ya. Benar. Dari itu saya dengan istri saya sekarang juga akhirnya saya bawa ke komunitas itu. Dan sampai ini walaupun ya akhirnya saya bisa belajar di situ, belajar apapun ya, belajar bagaimana membangun karir, membangun keluarga, bangun mimpi dan di reggae akhirnya saya menemukan bahwa ternyata bisa berkarya dengan lagu reggae dengan bahasa daerah. Kalau saya tidak dapat album Embong itu, ya Om bisa bayangkan, saya mungkin sudah jadi kuliah sudah benar, kuliah jadi pegawai negeri di kampung, karena harapan orang tua dulu kan kalau ke Jakarta harus kuliah. Kalau bilang tidak, kirim foto wisuda pakai toga, itu selesai perjuangan. Selesai perjuangan. Setelah itu terserah mau jadi apa gitu. Yang penting ada foto di ruang keluarga lah. Wisuda itu. Iya, wisuda. Nah, itu mereka sudah senang. Sudah bangga sekali. Habis itu kita boleh kemana-mana lah. Boleh gitu. Gitu. Terus kan sekarang main di kafe juga tuh, Iya. membawakan lagu-lagu orang itu. Merasa bermasalah tidak dengan proses untuk memproduksi, menciptakan lagu sendiri? Gitu. Bersyukurnya bahwa sebelum saya masuk ke dunia kafe, saya bertemu dengan orang yang punya karya, orang yang berkarya, musisi yang berkarya. Oke. Jadi itu yang jadi pegangan saya, sehingga saya tidak berpikir tentang kafe adalah tempat cari uang, tapi kafe adalah tempat saya berekspresi. Soal uang itu kan setelah kita selesai manggung, kita pulang ke rumah baru itu di rumah tanya hasilnya ada atau tidak. Dan bersyukur bahwa istri yang saya sekarang adalah saya pacaran dengan dia di saat saya berjuang sampai dengan menikah. Oh iya, berarti kita punya nasib sama. Nah, itulah dalam hal itu ya. Nah, itu maka saya belajar, saya bilang sudah saya belajar bagaimana bertahan dengan itu dan bersyukur bahwa setelah saya memilih reggae sebagai jalan saya untuk musik saya gitu dan berkarya, saya berangkat dengan karya sendiri dulu. Baru saya belajar lagu. Jadi lagu orang yang saya dengar itu hanya sebagai untuk motivasi berkarya. Tapi pernah ada rasa takut tidak akan kehilangan identitas karena membawakan musik dari berbagai macam identitas begitu? Tidak juga. Tidak juga, Om. Tidak ya? Tidak juga karena orang-orang yang saya pelajari tadi saya bilang itu semua karakter kuat semua, Om. Bisa dibilang bahwa ya teman-teman bisa tahu sekarang Kak Ilo seperti apa, Kak Ivan seperti apa, atau Papa Ical seperti apa, Om Boy seperti apa. Dari situ kita bisa membayangkan produk dari apa ya orang yang nongkrong di situ. Artinya bahwa saya datang dengan niat untuk ingin belajar. Iya. Bukan saya datang tanpa arah. Gitu. Ketika saya datang dengan niat untuk belajar, saya belajari semua, mentah-mentah saya terima. Tapi ketika saya keluar, disitulah saya menguji apa yang saya pelajari. Jadi ketika lagu orang itu datang, saya akan bernyanyi mau lagu Bob Marley, lagu Apple Blondie dengan gaya saya. Oke, begitu. Begitu. Terus masih kaitannya dengan identitas begitu. Ada tidak satu lagu dari seorang artis yang kun rasa paling mempengaruhi? Ada pasti. Penulisan atau apakah itu lagu tertentu atau artis tertentu gitu? Untuk lagu Petotang itu inspirasi dari Segi. Chordnya hampir sama dengan lagu Angel sebenarnya. Oh begitu ya. Iya. Dan itu saya waktu SMA lagu itu sudah muncul. Lagu Angel itu. Oke, iya. Sehingga hampir setiap hari saya dengar terus dan beatnya begitu enak menurut saya. Iya. Saya belum terpikir untuk bikin lagu seperti itu. Dan ketika saya datang ke Jakarta, mulai masuk ke situ, itu yang saya pakai untuk bagan untuk saya berkarya dengan ini. Tapi saya berusaha untuk menemukan cerita original dari lagu yang mau saya tulis itu sendiri. Dan kalaupun mirip, saya rasa itu kan progresi itu kan kemungkinannya besar sekali, luas sekali itu. Tidak bisa maksud saya tadi yang betul-betul bahkan secara spiritual lagu atau artis tertentu yang mempengaruhi Kun sekali itu ada ketika? Ada Alpha Blondy, Om. Alpha Blondy karena pertama Alpha Blondy adalah penyanyi reggae berbahasa bukan Inggris.
berbahasa bukan Inggris yang saya dengar di Flores. Oh, dengarnya juga sudah dulu itu. Sudah di Flores. Karena banyak lagu dia yang dipakai buat pesta-pesta Iya, toh. iya, iya. Misalnya selain Bob Marley malah kita tidak pakai buat pesta. Iya, kita tidak pakai Iya. buat pesta, kita pakai buat yang lain. Ya, gitu buat yang lain. Paman, ya. Oke. Gitu. Jadi itu yang buat saya dia nempel sekali di saya dalam segi dan saya berusaha untuk cari tahu dia siapa. Ya, saya kulik semua Bu Alpha Blondy itu sehingga saya bisa berusaha untuk ada keberanian lebih dari saya karena ternyata ada orang yang sudah pernah berkarya dengan Tidak berbahasa Inggris. Inggris. Kalau Bob Marley kan walaupun ada nuansa Jamaikanya, Iya, tapi kan. Inggrisnya masih sangat kental Iya, kan. sangat kental sekali. Tapi kalau Bob Inggrisnya. Marley kan Papa Bakoy, terus lagu Iya. banyak lagu yang berbahasa Pantai Gading atau bahasa Prancis yang dia ini. Kalau UB40 kan full Inggris. Iya, Om. full Inggris. Full Inggris sekali itu ya. Terus saya kan tidak terlalu tahu Alpha Blondy ini itunya apa secara mendalam lah. Hanya dengar notasi lagunya. Terus dia Kun itu juga mempelajari dia punya cara penulisan lirik juga. Maksudnya dia itu cenderung menulis tentang apa? Pelajari, dia menulis tentang rasisme ada, terus agama. Lagu God is One itu dia bicara soal nama Tuhan itu boleh berbeda-beda, tetapi dia semacam pohon yang akar sama ranting. Kita satu pohon, tapi berbeda ranting gitu. Oke. Gitu itu Alpha Blondy. Terus lagu berbahasa ada ini Apartheid Nazim, Iya. terus Jerusalem. Yerusalem ya. Terus lagu apa nih? Saya lupa judulnya. Saya tidak bisa bantu. Iya, itu karena kasange jombena kasange kaburu jombena saya tidak kaburu itu. Judulnya saya lupa judulnya. Judulnya bahasa Pantai Gading. Berarti memang apa? Saya rasa tema-tema begitu itu kalau dibawakan secara musik lain itu kayaknya tidak cocok begitu ya? Tidak cocok. Maksudnya menurut saya itu keistimewaannya reggae itu di situ. Ya, itu dia. Kita bisa menulis hal-hal yang sebenarnya klise misalnya. Misalnya jangan memusuhi dia karena dia berbeda. Itu di lagu pop kurang masuk. Nah, itu saya dia. pikir, ya. Itu dia benar, Om. Kalau di blues juga tidak masuk karena blues lebih personal apa Iya. yang saya Iya. rasakan gitu. Tidak bisa tulis lagu tentang pemberontakan kecuali bersaksi tentang penindasan dan bagaimana diri sendiri punya kesan tentang hal yang dialami sendiri. Ya, terus di reggae juga kita bisa nyanyi ref duluan Dan itu biasa saja. biasa saja. Iya ya. Tanpa interlude, tanpa intro, bisa langsung Iya, nyanyi iya. dari depan. Itu yang membuat saya tertarik dengan reggae. Terus pokoknya saya merasa bahwa apapun bisa saya tarik ke dalam reggae itu. Betul. Terus menurutku reggae Indonesia itu bagaimana? Keadaannya sekarang? Secara industri reggae Indonesia, secara industri Lebih sih maju kah? dengan berbagai macam teknologi segala macam, ya dia maju karena beberapa event juga mereka melibatkan musisi reggae sebagai pengisi acara, terus beberapa brand produk yang memang mereka melibatkan reggae sebagai pengisi acara, terus bisnis di reggae sendiri kayak merchandise, topi, baju, kalung segala macam yang berhubungan sama kultur. Karena Iya. kalau buat teman-teman di reggae sendiri, bahwa reggae itu bukan cuma sekedar genre, tapi dia culture, dia kultur, Iya, budaya Jamaika yang menyebar mendunia. Dan bahkan pada akhirnya dia bukan budaya Jamaika lagi, budaya Iya, perdamaian. budaya kayak perdamaian, begitu ya. iya, untuk pergerakan. Terus Berarti di Indonesia lebih maju ini sekarang. sekarang maju terus. Dan itu dia Om, reggae bisa blend dengan kultur apa saja pada akhirnya. Kayak saya menggunakan reggae berbahasa Larantuka atau Lama Holot, Om menggunakan Iya. reggae berbahasa Manggarai. Iya. Jadi semacam dia begitu mudahnya berbaur Iya. dan anti pakem-pakem dan teori-teori musik. Betul. Gitu. Terus ada satu hal lagi yang saya perhatikan dari reggae ini. Ada beberapa lagu sudah
kayak Didi Kempot mereka itu saya rasa mengandung reggae sekali, Mengandung kayak reggae. lagu Sayangnya Via Valen itu reggae sekali. iya. Gitu. Itu orang reggae rela menerima itu. Rela aja Om, karena Rela, kita tidak melihat itu sebagai genre kan, sebagai budaya, kultur. Jadi siapa aja bisa ini. Oh, Dan begitu. prinsipnya bahwa hampir seperti liriknya Marley. Marley kan bilang, reggae is what we live, so live it positive. Iya. Reggae itu hidup yang kita jalani, jadi jalannya dengan positif. Selama dia tidak merugikan orang lain, selama dia tidak itu, kau adalah reggae. Selama tidak harus kau gimbal, tidak harus kau ini. Selama kau setia dengan apa yang kau lakukan, jadi itu ini. Kalau kau secara spiritual reggae, walaupun rambut tidak gimbal ya kau reggae. Gitu, Reggae ya? itu. Oke. Terus berikutnya mungkin pertanyaannya seperti biasa, sedang mengerjakan apa? Asik Om. Sebenarnya kalau dari CGV sendiri, saya sama teman-teman lagi mengerjakan album untuk album ketiganya CGV, Countdown to Preparation, tapi tertahan karena pandemi juga, terus biaya juga, karena kita sejak 2017 atas itu sudah memang kelola sendiri, cari uang sendiri, tidak ada donatur untuk kita produksi, gitu. Terus sembari sekarang lagi jalan sama, ya coba jalan konten sama program talk show di Instagram, namanya Sore-Sore Reggae. Saya kalau ingat No punya talk show di Instagram itu sebenarnya saya malu jadi host begini. Tidak juga Om, artinya bahwa Karena saya lihat No berbakat sekali jadi host. ya karena Itu keren. karena ya begitu mudahnya sekarang teknologi memberi pelajaran buat kita semua Om. Iya. Gitu, tergantung kita mau belajar atau tidak. Saya setuju sekali. Terus kita tidak harus jadi orang lain juga di situ. Kebetulan teknologi sekarang ya begitu tadi. Memungkinkan kita jadi diri sendiri. Iya, dan dia fair juga. Iya. Dia tidak bilang oh jelek ini bagus. Kalau jelek tidak boleh tayang. Tidak boleh tayang. Iya. Jelek bagus tayang semua gitu. Dan terbukti banyak hal viral yang mungkin menurut sebagian orang tidak bagus, tidak layak tayang gitu ya. Tapi justru sangat disukai. Berarti pendapat bahwa itu tidak layak tayang seharusnya diberikan setelah sesuatu tayang dulu mungkin. Itu dia. Iya tuh, Iya. bukan sebelum tayang ya. Gitu. Ini di album ketiga ada beda dengan album sebelumnya. Ada eksplorasi baru kah? Ada sih Om, ada. Kita coba lebih jujur di sini, dalam arti sebelumnya kan kita banyak program musiknya di program tidak live. Nah sekarang lebih live, terus unsur islandnya, pulaunya kita lebih banyak. Oke. Karena pada saat album pertama kan kita lagi berusaha mencari warna yang berbeda dengan reggae di saat itu, reggae Indonesia di saat itu, dimana konsepnya semua band, karena tidak ada penyanyi solo dulu. Iya. Semua band, sekelas Toniki, Ras Muhammad segala macam pun dia berusaha untuk tampilin itu as band gitu. Soundnya, walaupun Ras kan banyak produksi dari luar kan ini. Iya. Tapi di situ saya dan teman-teman berusaha untuk cari sehingga ketika kita ada di antara mereka kita tetap nongol gitu. Kita terlihat ya. Terlihat gitu. Itu album pertama. Yang Wake Up and Live. Iya. Terus album kedua kita coba untuk ke pulau namanya Island Vibes. Itu sudah CGV kah waktu album pertama itu? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oh, itu hitungannya album pertama CGV. Album pertama, ya? ya. Terus kedua? Kedua juga masih CGV. Oke. Itu. Jadi dia isinya cuma 6 lagu. Album yang kedua. Karena tapi kita berhak untuk sebut itu album. Emang ada urusan apa orang kalau kita bilang sebut itu bukan album? Iya, betul. Atau kita jual sendiri? Iya. Apa yang kamu jual? Album. Berarti ini apa? Album. Iya. Karena banyak teori itu pernyataan di kontrak-kontrak di label dulu bahwa dia harus minimal sejam durasi tayangnya. Oh, begitu. Gitu. Jadi itu. Terus ini berarti ini menuju album ketiga ini ya? Album ketiga. Mau jadi, kembali lagi soundnya lebih band, lebih organik. Lebih organik. Terus kita lebih menyempurnakan yang kedua, Island Vibes. Island Vibes itu kerja gila juga, cepat juga Om. Jadi coba untuk kerja ikut mood, terus lebih organik tadi sound ininya.
semuanya isi secara live gitu maksudnya. Oh iya, mantap itu. Dan saya rasa orang sekarang cenderung kembali merindukan suasana live itu ya. Itu dia, Om. Suasana live yang tidak terlalu terpoles begitu soundnya juga. Jadi begitu ada 6 orang di cover album, terdengar yang terdengar sumbangan ke-6 orang itunya di setiap itu produksinya dia. ya. Dan apalagi juga personil JGV kan banyak jadi additional player di beberapa vokalis reggae kan, band reggae kan. Sehingga kalau kita bilang bahwa ini hanya kalau kita masih bertahan bahwa ini bagian dari proses kerja bersama gitu. Supaya di tempat lain kan mereka ada yang tidak ikut rekaman, hanya bermain saja. Iya Gitu. iya. Tapi di sini saya usahakan semuanya ikut rekaman. Begitu. Terus kalau ada satu konsep yang Kun sangat mau wujudkan dalam musiknya, kira-kira apa itu? Reggae akustik, Om. Reggae akustik. Saya dari dulu sebenarnya kepingin untuk rekam reggae akustik. Jadi pas pandemi ini kan saya akhirnya kembali bermain gitar akustik di rumah dan merekam dengan handphone. Jadi setelah itu saya mulai menemukan ada ya, kan dia real time gitu kan. Terus terus jadi ya kalau salah berarti salah, kalau jelek ya berarti ini. Muncul keinginan untuk rekam akustik ini sendiri dan ada perasaan bahwa jati diri saya juga ada di akustik itu dia, ada ya? Itu. Ada ya? Jadi banyak lagu yang saya juga pikir begitu. karena kita tidak melibatkan banyak orang juga, hanya kita dan alat musiknya dan alat rekaman itu. Karena setelah beberapa kali pakai record handphone atau segala macam, ya cenderung suara saya juga tidak terkompres. Iya, karena kalau rekaman kadang-kadang rekaman di studio ini audio vokalnya jadi berbeda, ini berbeda. Terus emosinya jadi tidak keluar begitu. Jadi saya pengen rekam akustik tapi dia live apa segala macam. Karena banyak sekarang. Saya rasa itu menarik sekali. Menarik. Karena saya rasa Kun termasuk orang yang menarik sekali dengan gitar lele. Iya. Itu dia, Om. Iya, menarik sekali dengan gitar lele. Saya rasa itu ngeblend sekali. Iya, dari saya juga menemukan itu, Om. Karena banyak lagu yang tertulis secara spontan ketika bermain itu benda itu, gitar lele itu. Betul. Terus ada tidak satu jenis musik lain yang sangat ingin dinyanyikan, Kun? Fusion, Om. Saya banyak dengar selama pandemi, saya berusaha dengar fusion karena menurut saya bahwa pada akhirnya semua genre mengarah ke sana. Karena di fusion itu kita bisa mengeksplor apapun warna musik yang kita ada di kita. Iya, masuk semua. Iya, orang bisa bermain tanpa pola-pola yang monoton di reggae atau di apa. Jadi kayaknya dan yang nyanyi pun dia bisa masuk suka-suka aja dengan nada. Jadi saya kepingin memposisikan diri saya bukan sebagai penyanyi, tetapi saya adalah instrumen. Instrumennya pita suara. Pita suara. Begitu. Jadi kadang-kadang ya yang jadi persoalan saya sendiri, saya menemukan di Indonesia banyak band yang tidak bisa bertahan lama apa segala macam karena beban itu ada pada vokalis. Mereka selalu memposisikan dia sebagai ujung tombak dari pergerakan band itu sendiri. Kalau dia cabut, band itu berantakan. Iya. Padahal kita semua yang berbunyi entah itu apapun, dia adalah alat musik. Iya, betul. Ya kan? Jadi masuk ke fusion karena dan hitungannya dia juga suka-suka segala macam. Jadi kayak kita jalan kemana aja mau apa masuk ini. Jadi itu yang sebenarnya saya selain akustik. Jadi saya pengen ada di dalam situ. Kalau saya ditanya apa yang kau ingin lihat dari Kun, ini saya punya sendiri ya. Saya sebenarnya ingin sekali dengar Kun bikin album jazz. Bikin album jazz. Itu konsepnya kalau kita harus pakai influence, berarti kira-kira influence-nya itu seperti Eric Clapton nyanyi lagu standar jazz,
Terus Willie Nelson nyanyi lagu standar. Berarti jazz. produser musiknya harus Om, penata vokalnya juga. Ya mudah-mudahan ya. Iya, semoga bisa terwujud ya. Bantu doa semuanya. Karena menurut saya waras, saya pernah dengar Steven Tyler nyanyi lagu Smile, lagu jazz standar sih itu. Dan itu jadi beda sekali, bagus sekali. Atau yang paling populer itu, yang kan Rod Stewart kan lama tidak dapat Grammy itu. Begitu dia nyanyi lagu standar jazz, dia dapat Grammy. Padahal dia sama sekali bukan penyanyi jazz kan Rod Stewart itu. Semoga loh. Jadi tapi dia tetap nyanyinya seperti Rod Stewart. Seperti Rod Stewart. Hanya iringan musiknya yang menyesuaikan dengan dia begitu. Ya, berarti produsernya yang jago tuh. Iya, iya. Iya kan? Sampai bisa dapat Grammy. Iya. Iya tuh. Itu. Dan saya ingin sekali lihat Kun pada suatu saat nanti merekam album. Ya coba Om. Bisa kasarnya begini. Kasarnya bisa dibayangkan kira-kira begini, saya punya impian ini. Kun menyanyikan lagu-lagu Ismail Marzuki. Semuanya. Satu album Ismail Marzuki begitu. Saya rasa itu akan sangat menarik. Boleh produsernya ya. Produsernya Amilo sendiri, penata vokal segala macam. Nanti mungkin kita coba satu lagu ya. Siap. Nantikan kapan ya? Adalah nanti pokoknya ya. Siap. Tunggu tanggal mainnya. Oke, dan kalau cerita dengan Kun ini sebenarnya waktu tidak pernah cukup. Itu lagi Om. Iya. Apalagi cerita dengan Om. Karena jujur Om, saya waktu kuliah periklanan dulu, saya pernah tugasnya adalah mengumpulkan artikel. Dan salah satu media yang saya kejar adalah dulu ada media periklanan majalah itu namanya BNB. Oh iya. Kebetulan di situ salah satu orang yang memotivasi saya untuk serius di dunia komunikasi segala macam adalah namanya Kak Bosko Nambut. Iya. Nah, saya hampir setiap edisi BNB keluar, saya selalu dapat dan saya selalu suka diajak ke Bendungan Hilir, kantornya. Iya. Nah, di dalam satu rubrik tentang musik itu ada tulisan Om Ilo dulu. Oh iya. Bahas tentang musik, cerita tentang tokoh-tokoh musik segala macam. Dan itu berbahasa Inggris. Iya ya. Ada yang bahasa Inggris kan Om? Iya kan? Iya. Nah, di situ jadi saya lihat terus kayaknya Om Ilo nih, saya pikir Om Ilo cuma sekedar musisi. Yang tidak, ternyata tulisannya bagus, jabaran tentang musisinya bagus segala macam. Nah, situlah makanya saya ini orang tidak main-main nih, bukan kosong-kosong. Maka bersyukur, senang sekali diundang ke channelnya Om Ilo Jer. Saya senang orang Flores itu kalau saya puji dia seolah-olah harus balas puji saya. Bukan puji Om, tapi di situ saya belajar Om. Karena tidak semua, kita pelajar, banyak teman-teman kita musisi dari timur, tapi susah untuk omong di depan. Om percaya tidak? Iya, betul. Ketika di panggung, Om percaya tidak banyak? Iya. Nah, itu buat mereka tidak bisa bertahan di Jakarta. Betul sekali. Makanya di situ saya belajar itu. Saya baca segala macam ini karena saya tidak selesai kuliah juga periklanan Om. Karena saya pikir tidak ada ujungnya. Pada akhirnya ngapain saya belajar begitu kalau ujungnya ini. Ketika saya mulai temukan, saya baca. Satu saat akan berguna buat saya pikir. Iya. Dan saya juga tidak belajar bahasa Inggris. Tapi saya belajar itu, jadi dari lirik lagu, dari tulisannya Om tulis segala macam, saya bisa dengan mudahnya di panggung ngomong segala macam, dan itu mendukung saya bertahan di Jakarta yang notabene. Iya, menurut Om begitu ya? Ada pengaruh hal itu. Pengaruh dong Om. Om bisa hitung, bukan saya bicara, ini fakta. Banyak teman-teman kita yang pernah mau berkarir sebagai musisi di Jakarta, tapi mental. Iya. Karena pertama dia masih, ya itu tadi Om. Ya mungkin saat sekarang orang ngomong dengan cara bahasa daerah itu orang sudah sah-sah saja semenjak ada stand up comedy. Iya, betul. Tapi dulu Om, kita harus berusaha menjadi orang Jakarta. Iya. Benar tidak Om? Betul. Kalau tidak bahasa daerah, berarti kita bahasa Inggris yang kita pakai. Supaya orang bilang kita keren. Iya. Untung saya bertemu itu dan sehingga saya banyak di zaman Matahari dulu lihat. Kalau saya dikagak saya bahasa Inggris, mau salah kena bodo amat. Iya. Supaya saya pede. Iya. Gitu, untuk menghindari logat Jakarta juga itu dia. Itulah Om. Makanya mau di situ ada siapapun, ketika saya nyanyi reggae dan pakai bahasa Inggris, saya juara. Saya tidak takut, itu depan tuh artis besar siapa, saya hajar. Nah, itu salah satu pesan untuk musisi muda juga mungkin yang sangat penting sekali. Benar. Harusnya kita merasa kita di panggung, ya itu kita punya, itu iya, panggung tuh. Itu dia.
Ya bersyukur sekarang teknologi semakin canggih dan orang peradaban semakin ini, orang bisa menerima lagu daerah berbahasa daerah Iya, itu dimanapun. luar biasa itu. Karena musik juga banyak dari timur juga, dari Itu barat. atas bantuan internet Iya, juga. internet juga. Dan itu, tapi untuk perform live kan banyak yang ya kita bisa sama-sama secara musisi ketika kita datang di sebuah pertunjukan atau sebuah tempat kita bisa menilai bagaimana dia public speaking ya Om Iya, ya, public di depan panggung, bagaimana dia menguasai audiensnya. Sehingga walaupun dia tampil sebagai band pembuka untuk band-band besar sebelumnya, itu yang membuat saya bertahan Om. Karena saya selalu kasih standar yang itu. Maka saya bilang tadi, awal saya bertemu dengan Om Dorang, itu standar musiknya udah tinggi Om. Dan saya tidak sadar bahwa itu saya belajar. Ketika saya keluar di komunitas saya yang itu, ternyata standar yang saya dapat di Om Dorang punya komunitas dulu, dari album Embong segala macam itu tinggi Om. Dan saya menjadi sangat percaya diri. Oh begitu ya? Itu Om. Selalu saya bilang ke teman-teman bahwa syukur ada pencarian bakat di TV segala macam. Sehingga Anmes segala macam mereka, Marian Jola bisa muncul. Iya. Sehingga teman-teman di timur bisa ada role model. Dulu kita mengharap siapa? Emang saya kenal Yopi Latul secara dekat? Emang saya kenal Glenn Fredly secara dekat? Tidak. Mau ketemu foto dengan mereka susah. Tapi ketika saya ketemu dengan Om Dorang, kayaknya pintu itu terbuka secara nggak langsung bahwa saya bisa ketemu Om Yopi Latul, ketemu siapa namanya almarhum Glenn Fredly dari lingkungan itu. Dan di situ bahwa ternyata mereka pun cara ini begini. Sehingga itu masuk ya menjadi Om. ilmu ya. Jadi ya sebagai musisi performer ya Om, komunitas itu yang harus kita pilih-pilih. Komunitas mana yang kita mau masuk? Karena kalau kita salah masuk komunitas, itu kalau niatnya memang dari awal mau belajar ya. Kalau begitu, tidak mau belajar ya terserah. Itu dia Om. Jadi itu yang buat saya bertahan dan saya terima kasih untuk saya Om juga Milo, terima kasih untuk waktunya. Kak Ivan, Papa Ical segala macam. Album Embong juga so bisa dibikin dalam bentuk audio yang ini sehingga orang harus tahu pergerakan. Itu kan saya bilang itu perjalanan musik Flores Om. Kalau buat saya pribadi sebagai musisi bahwa itu semacam rekaman musisi Flores tahun itu yang bisa membuat kita lain untuk bisa memilih menjadi musisi. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau ketika saya nanti punya duit banyak apa segala macam, saya pengen memproduksi ulang itu Embong itu. Karena itu saya tidak tahu sekarang siapa yang jadi musisi semuanya. Tapi dari situ kan ada tersaring siapa-siapa ada yang berkarya kan akhirnya. Pak Ical punya karya, Om Roy punya karya, Om Ilo punya karya, Kak Ivan punya karya, Om Boy punya karya. Sebagian walaupun akhirnya mental jadi apa segala macam. Tapi akhirnya dari situ itu dia Om. Iya, bagus sekali itu cita-cita saya rasa. Amin. Terus satu pertanyaan terakhir ya. Siap. Satu pertanyaan terakhir. Kalau tidak jadi musisi, menurut Kun itu paling berbakat jadi apa? Peternak. Peternak ya? Peternak. Karena pertama kali saya injak Jakarta, saya jual sapung kambing. Untuk datang atau bagaimana? Untuk datang ke Jakarta. Begitu. Untuk libur ke Jakarta Om. Karena saya masih SMA. Pernah ke sini? Saya pernah ke sini, itu jual kambing. Karena saya punya kambing banyak Om. Karena dulu berarti karena itu tahu babi banyak. gunanya ternak itu. Iya. Bisa Karena menghidupkan sekali. dulu saya sudah pegang uang gara-gara itu. Jadi ternak setiap kambing yang lahir itu kita karena kebanyakan kakak kuliah dulu semua kan. Terus kami tinggal di ujung kota Larantuka yang masih banyak kosong waktu itu. Sehingga piara ayam, piara babi, kambing. Kalau mungkin dulu ada video yang ini, saya tuh pegang daun begini, kambingnya akan naik ke sini Om. Jadi zaman orang SMA itu pacaran, saya tidak pacaran Om. Oh gitu. Saya bermain dengan kambing. Saya rasa informasi ini bagus sekali Serius, untuk Om? Mama Lamen ya. Iya. Waktu SMA belum pacaran gitu ya. Jadi intinya banyak yang suka Om. Gitu. Karena termasuk ganteng juga tuh dulu. Iya. Tapi saya tidak melihat itu sebagai pacaran. Karena saya cuma sekedar ganggu terus saya ini. Tidak pernah ada di sejarah ini. Saya coba pacaran pertama pernah kali. kirim surat begitu, Tidak pernah perempuan, SMA. tidak pernah. Waktu SMP pernah. Satu kali. Kirim surat. Karena kita di asrama Om. Karena tinggal di asrama itu yang membuat kita untuk bermain-main dengan apalagi masa puber toh. Iya. Banyak orang tuh ganteng dari masa puber. Kalau saya sudah pede ganteng dari 0 tahun Om. Jadi pas saya tamat sekolah, saya di angkatan di SMP itu saya pacaran paling pertama dengan salah satu orang Cina. Oh begitu. Karena ya? kita pas penataran P4 dulu. Jadi mungkin pas saya puber duluan kali ya. Gitu. Iya, puber dini. Puber dini. Kejar target. Tapi hanya sebatas tulis surat Om. Batas tulis surat, jadi saya tulis surat kasih, tapi dia balas.
Dan akhirnya ya itu tidak hanya sebagai ini, karena pada akhirnya di SMP kita itu pas penataran kita gabung perempuan laki-laki. Tapi pas masuk pilih kelas 1, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Oh. Sampai dengan kelas 3 baru kita gabung lagi kelasnya. Itu SMP apa itu? SMP Santisima, Trinitas Hokeng, sekolah susteran. Dan disitulah saya Di Hokeng. Di Hokeng. Di Hokeng kan Asrama. berarti di Hokeng itu di Flores Timur. Di Flores Timur. Oh iya, Di iya, Hokeng. iya, iya. Kan harusnya setelah lulus itu saya masuk seminarium. Sudah daftar segala macam, semua sudah lulus, kalau tinggal sekolah. Tetapi saya berpikir, saya akhirnya SMP sudah di asrama, SMA di asrama lagi. Saya caranya bagaimana cari biar saya tidak jadi ikut tes. Oh gitu. Akhirnya pas masuk yang daftar pertama setelah tes selesai itu, saya pulang. Saya tidak jadi nama coret. Iya. Akhirnya masuk ke SMA negeri. SMA Nah, negeri. di situ baru saya menemukan. Kebetulan di asrama itu kan banyak kita ada namanya kebun, ada namanya kandang toh. Ada babi dan kambing. Susteran punya. Kita harus wajib kasih makan. Kebetulan di rumah juga waktu SD juga sudah ada tanggung jawab dari orang tua. Tugas kasih makan babi pagi. Jam pulang sekolah jam 11 siang itu lepas kambing di lapangan. Habis main bola jam 6 bawa kambing masuk kandang lagi. Nah begitu. Nah pas SMP baru mulai itu. SMA itu saya sudah fokus dengan saya punya binatang piaraan. Sama belajar mulai konjak-konjak oto, segala macam. Cari uang tadi Om. Wih, sadis ini saya. Kayaknya tambah. Kayaknya kita perpanjang saja ini. Iya baru 47 Iya, dong? menit. Baru 47 menit. Gitu. Iya, mungkin lagu dulu Siap Om. Lagu apa Mungkin Turn Your Light Down Low. Boleh. Di mana mainnya? Di G atau A? Ya. Di G saja Boleh. Yeah. Tuning back to the lovely tune. Great tune for Mr. Music Bob Marley. Still with Iloger. In the guitar. Conrad. On the mic. To all the good lover. Wherever you are. We are the lover man. Turn your light down low. And the pool, your window curtains. Oh, let the moon come to shining into our life again, saying, ooh, it's been a long time since I got the message for you, girl. But it seems I was never on time. Still I gonna get through to you, girl, on time, on time. Woo. I wanna give you some love, good. I wanna give you some good love. Oh I, yeah. I wanna give you some good loving. Iloger. Saya rasa audiens ramai sekali malam ini. 8 juta orang. Semoga 8 juta viewers juga. Ada yang ketar-ketir dengan saya punya wawancara dengan Nokun ini. Yes. Biasa saingan YouTuber. Di sebelah kiri saya, TikTok aman. Oke. Yes. Oke, itu tadi. Berarti dulu peternak kambing, sekarang peternak kata-kata lah. Iya dong? Peternak kata-kata. Yes. Biasanya untuk tulis lirik itu dari apa? Apanya? Dari kehidupan saja kah? Atau Dari kehidupan, dari cerita, dari obrolan. Ya, macam terus ya apa?
imajinasi gitu. Walaupun kita tidak pernah pergi ke satu tempat itu, tapi kita Iya, iya. dengan imajinasi kita coba untuk Kita bisa sampai ke sana. menggambarkan tempat itu. Terus satu lagi pertanyaan Hmm. yang saya baru ingat. Dari semua lagu yang Kun pernah ciptakan, yang paling disukai, pasti menyukai semua lagu yang diciptakan Iya, toh. harus. Tapi yang paling, kalau ada satu yang paling disukai itu lagu apa? Dan karena apa? Itu judulnya, itu lagu berbahasa daerah. Itu judulnya lah Journey of Life. Saya tulis Journey of Life itu karena di lagu itu saya ingat pesan orang tua. Sorry nanti kalau saya menangis. Iya. Karena ketika saya pergi kuliah, kan kebiasaan orang Larantuka di sana, walaupun saya asli orang Lembata, tapi lahir besar di Larantuka. Oh, Bapak Lembata ya? Bapak mama orang Adonara campur Lembata. Oh, Mereka tinggal di orang Larantuka. Lembata. Jadi- Terus lagu itu saya ciptakan walaupun bukan lagu pertama, tapi ketika saya menikah. Setelah menikah, jadi semua perjalanan saya dan meninggalkan Larantuka itu dari masa kecil sampai sekarang, saya mungkin karena saya anak bungsu, Om. Saya anak bungsu, laki-laki paling bungsu. Kami ada 2 laki-laki, laki paling bungsu, dan bapak itu kan guru. Bapak itu guru, mama juga dulu guru. Bapak guru apa? Guru matematika. Mama? Mama juga guru. Guru apa? Guru zaman masih tidak enak dulu ya. Mereka di apa? Terus karena susah dapat anak, bapak bilang mama di rumah saja, jadi ibu rumah tangga. Oh, Nah, gitu. Padahal kita tuh di keluarga itu ada kebiasaan untuk di saat satu malam atau itu lagi makan itu kita cerita. Kebiasaan di rumah itu adalah bapak cerita masa lalu dengan mama dulu masa kecilnya kayak gimana. Terus bapak itu menceritakan bahwa dia sekolah itu bukan dari uang orang tua. Karena bapak punya orang tua meninggal waktu dia masih kecil. Dan dia piara oleh nenek. Kami punya nenek lain apa dari yang bersaudara sama orang tuanya. Oke. Dan bapak laki-laki sendiri. Bapak itu laki-laki sendiri dari antara saudarinya, ada 4 saudarinya. Iya ada 4 saudarinya. Sedangkan mama itu adalah perempuan sendiri. Mereka dulu ada 7 bersaudara tapi meninggal dan tinggal 2 orang. 1 laki-laki, 1 perempuan. Dan mereka menceritakan bagaimana perjuangan orang tua mereka untuk kasih sekolah mereka. Dan bapak itu cerita tentang masa kecil dia jadi ajuda di gereja di kampung di desa itu. Terus dia harus dapat di sekolah kan sama pastor yang memang tugas di situ. Bawa dia ke Larantuka untuk sekolah di sekolah Ambak School namanya, sekolah pertukangan. Dan dia sekolah di situ tidak dibiayai. Terus mama juga dikirim sekolah di Larantuka, sekolah SKP namanya dulu, sekolah kejuruan perempuan. Terus jadi mama lulus dari situ jadi guru, bapak suruh sekolah di Muntilan. Oh, begitu. Bapak SMP di Muntilan, SMA STM Negeri di Jogja. SMP di Muntilan. Oh. Nah, karena Papa cerita soal segala macam dan dia belajar musik dari situ. Dia bilang bahwa di Larantuka dia pertama kali yang membunyikan klarinet. Oh, begitu Di ya. tahun itu, tahun tidak enak dulu tuh. Karena pastor-pastor dulu mereka datang bawa dengan alat musik segala macam. Dan Papa main organ juga dan main saksofon juga. Nah, itu yang cerita kecil itu yang Papa cerita ke kita. Semua saudara saya rata-rata tidak ada yang jadi musisi. Oh, begitu ya. Semua lulus sekolah S2, jadi ini segala macam. Pulang di Larantuka tinggal 1 orang, di Lembata 1 orang, di Kupang 1 orang, di Jakarta ada 2 orang, kakak perempuan di Karolus, kakak sedang saya. Kakak perempuan yang di Citayam tuh kah? Yang di Citayam sudah pindah ke Kupang. Oh. Mereka pindah ke Kupang. Saya menikah tahun 2007. Besok ini saya genap tanggal 24 Juni itu. Oh, begitu. Saya genap 13 tahun nikah. Thank you. Jadi Luar biasa. di lagu itu videonya juga banyak video foto dan di situ Lamen sudah lahir, anak pertama sudah lahir. Jadi saya mencoba merangkum semua dalam lagunya namanya Journey of Life. Di mana saya waktu ada foto sambut baru saya komuni pertama itu saya punya kaki kiri patah karena bermain di pantai, nyangkut di pohon, kita lari-lari di pohon karena ada pohon jenis pohon di Larantuka itu pohon yang kayak bunga menarap dia di pantai, dia itu panjang jadi kita bisa lari-lari di atas pohon. Di Itu atas lari, batangnya di dia atas saja batangnya ya. itu lari dan nyangkut di lain patah kakinya. Jadi saya terlambat sambut baru karena kaki patah.
terlambat sampai tunda tahun Tunda, berikutnya. bukan tuan, Oh. tapi tunda bulan. Saya pindah ke sekolah, pindah ikut Sambut Baru sekolah lain. Dan di sekolah itu, di gereja itu yang saya Sambut Baru, kan saya punya gereja lain, paroki lain. Tetapi di paroki itu Bapak main organ di situ. Jadi pada saat Sambut Baru, cuma Mama yang dampingi saya. Bapak harus main organ dulu. Oh begitu. Jadi saya di barisan berapa, saya terima komuni paling terakhir. Karena harus tunggu Bapak selesai main Selesai organ iring dulu, dulu. baru temani saya. Oh, Masuk ke sana. Jadi jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup yang kau lakukan. Percaya bahwa doa itu lebih kuat daripada apapun, gitu. Karena dan itu lagu yang saya ini sekali Om. Saya ini sekali karena di video itu, di lagu itu pun ada teriakan yang seperti orang mau menangis tapi tidak jadi karena ya kadang-kadang kita berusaha untuk jadi sangat strong walaupun kita tidak strong sama sekali. Iya. Dan setiap anak laki-laki dalam rumah itu dia sangat mengidolakan bapaknya tapi tidak berani menceritakan bahwa kita mengidolakan bapak kita gitu. Iya. Itu kelemahan kita orang timur kadang-kadang. Iya. Kita tokoh idola dan kita pertama adalah bapak kita sendiri, anak laki-laki. Iya. Tapi kita tidak punya keberanian lebih untuk bilang ke orang tua bahwa you're my idol, you're my hero gitu. Kalau saya punya bapak sampai dia meninggal, saya tidak pernah kasih tahu dia itu saya punya idola. Itu dia. Iya. Sampai begitu saya mau kasih tahu terlambat, sudah di dalam peti dia. Dan itu sedih sekali. Itu dia. Dan Memang ada hal-hal yang harus disampaikan sih. Memang. Walaupun kita malu atau apa. itu dia. Jadi saya coba sampaikan lewat lagu dan saya tidak selesai kuliah Om, jujur. Saya tidak menemukan rasa belajar ketika saya di kampus. Saya juga tidak suka kuliah, tapi kebetulan saya lulus ya, saya bersyukurlah begitu. Dan bersyukur orang tua saya punya bapak itu tidak mengharuskan kita bahwa harus selesai kuliah. Tapi bahwa ketika pilihan itu saya sampai diganti 3 kampus, orang tua masih mau bayar. Tapi 3 kampus saya gagal terus. Bersyukur. Oh, begitu. Bersyukur bapak dia ini. Dan akhirnya ketika saya memilih main musik, saya sudah mulai main musik segala macam. Dia pernah datang satu kali. Mereka punya kelompok fanfare namanya, alat tiup itu. Dulu di Larantuka namanya fanfare. Datang ke sini? Datang ke sini. Kemana tempatnya waktu itu? Waktu mereka tur Surabaya, Jakarta sama Batam. Ya, Jakarta yang di mana waktu itu? Jakarta di Taman Mini. Mungkin saya tahu waktu Nah itu kejadian. mereka dia main saksofon dan pertama kali saya nonton bapak saya main saksofon secara live karena bapak tidak punya alat. Oh. Karena alat harus kembali kepada pemilik dan sudah hilang semua mereka punya ini. Jadi bapak main di situ saya nonton pertama kali dan saya lihat sama bapak keren sekali. Dia lanjut ke Batam, pulang ke Batam saya waktu itu ada main di La Piazza. Saya bawa dia datang untuk pertama kali. Di situ dia sangat bangga, dia turun dia bilang, "Bapak bangga dan kau sekali." Karena dia rasa bahwa dia sebagai musisi tidak jadi. Karena dia beban dengan orang yang biaya dia sekolah. Tapi karena yang biaya sekolah itu adalah misi, dia sampai pensiun dan sampai sekarang tetap di misi. Kerja sebagai untuk urus kooperasinya dan setelah itu jadi kepala sekolah beberapa sekolah. Pernah dia kepala sekolah ada 3 sekolah. Pagi dia di sini, sore di sini. Oh, begitu. Iya Om. Dan Saya baru dengar ada orang yang bisa kepala sekolah di 3 sekolah itu. Berarti memang memenuhi syarat sekali dia sebagai kepala sekolah. Jadi itulah saya bilang itu. Dan satu cerita waktu saya SMP, saya pulang libur karena ada libur mendadak dari sekolah, suruh pulang ke rumah kan gitu. Kami pulang ke rumah, tetapi mama ternyata ada di rumah sakit, jatuh dari motor. Karena muat dan papa mau ke gereja, jatuh dari motor dan kena aspal gegar otak, masuk rumah sakit. Setelah berapa tahun kemudian baru sebelum menikah, baru saya punya kakak cerita bahwa mama jatuh di rumah sakit, jatuh di jalan, bapak angkat ke rumah sakit, taruh di rumah sakit, bapak langsung ke gereja karena harus organis. Makanya saya tulis lagu itu mau terima kasih buat papa bahwa dia pesan bahwa berbuat suatu tahun sampai selesai. Apapun pilihan hidup lu. Iya. Begitu. Sampai pada saya mau menikah pun papa saya bilang, papa bilang kalau kau sudah ini tanggung jawab sampai terakhir. Jadi itu yang saya ini, kalaupun saya tidak pernah omong, mungkin semoga bersyukur sampai sekarang bapak tidak mau pakai handphone yang ada WhatsApp, tidak mau handphone yang ada channel YouTube, sehingga dia tuh mungkin secara tidak langsung setiap orang tua kita tuh merasa sangat susah ketika lihat anak-anaknya susah. Iya. Jadi kadang-kadang kita suka tipu pura-pura gembira di depan orang tua. Iya. Tapi mereka tuh bisa tahu walaupun susah gitu. Iya. Jadi bersyukur papa mama masih hidup dan mereka sempat menikmati saya ketika muncul di TV. Terus manggung dan saya manggung di kampung, terus mereka datang nonton.
tahun 2016 baru mama nonton saya secara live di Larantuka. Karena ketika orang tanya, ketika saya main di Larantuka atau main di tempat ada mama di situ, orang bapak saja yang nonton. Mama tidak mau nonton. Orang, mama kenapa tidak nonton? Mama bilang, saya sudah dengar dia suara dari dia dalam perut mama. Oh. Itu yang buat saya ini, fight tetap di jalur musik. Dan walaupun itu lagu sedih sebenarnya, tetapi karena reggae itu terkadang bahwa kesedihan itu tidak harus dibungkus dengan sesuatu yang selalu sedih. Begitupun ketika kita lagi marah tidak harus identik dengan kata makian segala macam bahwa banyak cara untuk kita menyampaikan itu. Iya, luar biasa. Ini dah saksi hidup nih Om. Iya, saksi hidup ketika kehidupan Nokun ya. Kak Ivan. Dan ya itu kalau lihat foto nikah saya di rumah yang dia Om Tian foto, kan saya tidak bayar dia juga gitu. Dan saya rasa Nokun waktu itu tidak seganteng sekarang ya. Itu dia Om. Waktu pernikahan dulu ya. Iya. Dan lagu pembukaan yang di gereja itu saya minta Kak Ivan nyanyi, itu lagu apa? Na 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 neotana lagu itu leo. Itu lagu sebagai pengantar saya masuk dengan Nita dari gereja. Oke. Itu saya minta Kak Ivan nyanyi. Dan beliau Bapak Mama Saksi waktu itu juga tidak? Bukan. Oh tidak ya? Tidak, karena Kak Ivan belum menikah. Oh ya. Karena kami kursus sama-sama waktu itu. Kan Kak Ivan tanggal nikahnya 25 Agustus. Kami kursus pernikahan sama-sama. Terus ya disitulah saya ya itu saya bilang Om, saya tidak salah memilih komunitas untuk saya ada sampai hari ini. Jadi saya pernah bilang ke Andre, bilang ke Ical, bilang ke Fred. Berarti Kun satu panggung pertama dengan Kak Ivan itu di kursus perkawinan ya? Di gereja Matraman. Iya ya. Baru dari satu kursus perkawinan sama-sama jadi manggung sama-sama juga. Itu dia. Sekarang. Tapi sebenarnya saya sudah lama sekali tahu bahwa Kun ini orang yang sangat pakai perasaan orangnya. Iya, orang yang sangat pakai perasaan. Mungkin orang yang hidupnya sangat pakai perasaan bisa begitu ketemu langsung bisa baca ini orang sangat pakai perasaan juga seperti saya. Karena saya juga begitu. Apalagi Februari, Om. Tidak. Di rumah apa? Saya September. Oh ya, berarti bisa. Om. Bisa. Kita paksa berhubungan. saja. Kita itu berhubungan. Secara zodiak gitu itu ya? Aquarius dan Virgo itu berhubungan, Om. Walaupun secara percintaan mereka tidak bisa ketemu. Itu menurut mitologi itu segala macam. Tetapi mereka bisa saling baca perasaan. Oh begitu. Gitu. Bisa saling baca perasaan. Itulah Kun termasuk musisi yang sangat luas bacaannya juga. Bisa. Ya, Ya, sangat karena ketika saya kuliah bacanya bagus, Om. Ya ampun tulisan. Ampun tulisan yang di BNB itu. Serius. Kalau ada dulu saya suka kumpul Om semua itu. Karena ternyata bahwa ketika saya belajar periklanan itu saya suka warna Om, suka warna. Kan majalah BNB adalah salah satu majalah walaupun covernya itu tidak di-vernish ya Om ya, kalau tidak salah. Secara teknik cetakan covernya tidak di-vernish. Tetapi dia punya tampilan itu kayaknya mahal sekali dalamnya. Expensive, jangan sebut mahal lah. Dikat. Jadi itu Om, jadi sampai teman-teman saya bingung loh, kok bisa dapat ini? Saya bilang, oh saya bergaul sama orang periklanan semua. Jadi ketika ditanya saya untuk, kan tugas akhir kita itu harus kumpul karya. Entah itu saya harus ciptakan sebuah iklan apa segala macam. Jadi saya bilang apa? Saya adalah copywriter di situ. Dan mereka ini, jadi saya tidak usah kuliah Om. Dan pada akhirnya bahwa mungkin karena di kampus periklanan saya masuk kuliah dengan anak-anak yang baru lulus. Sedangkan tongkrongan saya waktu itu kan saya sudah mulai tongkrong dengan Om Dorang. Yang dimana ketika berdiskusi soal musik atau soal apapun itu luas. Dan cara berbicara mereka juga luas. Dan ketika saya masuk kumpul di satu komunitas anak yang baru lulus SMA dan tahu sendiri anak Jakarta kalau obrol. Saya rasa bahwa saya tidak punya ruang di sini. Saya ngobrol sama dosennya. Dan akhirnya saya ajak mereka pergi nonton manggung segala macam. Oh begitu ya? Dosen-dosen itu? Dosen itu. jadi ya gimana Om, mereka punya mimpi tuh harus jadi copywriter yang begini. Saya bilang ini sederhana aja kok ini sebenarnya. Iya. Ya kan? Betul. Tapi mereka ini dan diskusi ketika kita
kita bicara soal fenomena, dan itu kita harus bawa dalam tempat diskusi fenomena apapun gitu ya, Iya, iya. yang orang bisa tarik itu sebagai konsep iklan gitu. Bagaimana satu produk dihubungkan dengan sebuah fenomena yang terjadi di sekitar, bisa memperkuat brand dari produk itu. Iya, iya. Nah itu kan diskusi bagaimana kita meyakinkan orang kan, dan di situ ya saya makan mereka habis-habis om. Terus pernah kuliah di periklanan dan pernah belajar branding, itu membantu Kun tidak untuk Sangat membantu om. iya ya? Bahwa pada akhirnya bahwa saya di jalan, walaupun di jalan ya saya belajar banyak, tetapi akhirnya saya belajar tentang sistem. Bagaimana di kampus itu kan kita belajar tentang sistem, Iya, iya. tetapi di jalan itu kita tidak belajar tentang sistem. Kita bisa mulai Kita dapat info mentah saja di jalan, biasa. yang penting hajar dulu. Ketemu belok mentok kiri belok kanan. Iya. Tapi kalau di periklanan apalagi sama kayak kita belajar IT itu om, dia flowchart kan. Hah. Kalau keluar input ini keluar begini, ini Iya, iya. begini, selalu begitu. Hah. Tapi pada akhirnya bahwa iklan sekarang om bisa tak bayangkan sendiri kan Iya, iya, iya. konsepnya. Hah. Kita cuman tidak harus sebut brand saja, orang bisa itu dia bisa memperkuat brand itu. Betul, betul, betul. Begitu artinya bahwa artinya di situ saya belajar tentang bagaimana kita nge-branding diri sendiri sebenarnya. Nah, apalagi sekarang media, kita semua bisa dibilang iya. bahwa pemilik media. Pemilik media. YouTube, Iya, Instagram, Twitter, Facebook. ya. Selama kita bisa memanage itu untuk membranding kita. Dan zaman sekarang kan tidak ada media yang menulis soal band atau soal kita sendiri gitu. Kalau dulu kan ada majalah yang menulis soal artis dan segala macam, seperti Om tulis di BNB dulu kan. Iya, iya. Tapi sekarang kita yang harus menulis diri kita sendiri. Iya, betul, betul. Begitu. Jadi makanya saya ketika saya memilih reggae dan menamakan band sebagai atau Conrad Good Vibration atau Itu brand Conrad juga itu, Floresman, saya nge-branding diri saya sebenarnya. Terus Begitu. Saya tidak tahu apakah sudah tercapai atau belum tercapai, tapi Kun ingin di dunia reggae brandnya apa? Untuk mimpi saya sendiri ya di brand reggae sendiri bahwa kita bisa membesarkan reggae Indonesia berdasarkan kultur kita sendiri. Artinya ketika kita tahu kultur kita bisa ngeblend itu dengan kultur manapun. Selama kita tahu itu kultur kita gitu. Iya. Karena reggae sendiri sudah menyebut dirinya bahwa ini adalah sebuah budaya dari Jamaika yang bersyukur bahwa orang Jamaika begitu terbuka untuk membiarkan budayanya dipakai oleh siapapun dimanapun dan mix culture apa dengan budaya lain. Jadi saya kepingin bahwa reggae Indonesia itu kita menjadi diri kita dan bisa memberikan kepada Jamaika sendiri bahwa ini loh perpaduan antara budaya Jamaika dan budaya Indonesia. Saya mewakili Timur gitu. Iya. Jadi saya tuh kalau ketika di ini saya bahwa ini Conrad Good Vibration representing reggae from the East to the music and everybody feeling airy. Jadi saya representing reggae dari Timur. Makanya saya punya lagu Papua, ada lagu tentang bahasa Maluku, ada lagu tentang Flores secara keseluruhan. Sehingga saya meninggalkan nama Floresman. Dulu pernah mau pakai Itzman, tapi beberapa orang bilang itu tidak terlalu menjual. Floresman juga tidak terlalu menjual. Walaupun ada rekam digital, memang saya berkolaborasi dengan orang pakai nama Conrad Floresman. Iya. Akhirnya masuk jadi Conrad Good Vibration. Nah, Good Vibration itu saya getaran yang baik bahwa pada akhirnya bahwa ketika kita pakai nama itu, kita berusaha untuk selalu menjadi lebih baik setiap hari. Iya, Dengan ada apa yang tanggung kita- jawab Iya, juga di situ itulah ya. Ada beban tanggung dari jawab itu. ya. Begitu. Berarti kita akan menyaksikan mendengarkan mungkin akan lebih banyak lagu Kun dalam bahasa daerah begitu. Iya, mungkin mix Inggris dan Iya. daerah atau daerah segala macam ini karena akhirnya menarik Om. Karena bahasa daerah itu kita ya zaman sekarang itu akan sangat menarik. Iya, zaman Saat dulu sekarang. tidak ya. Zaman dulu Zaman ya, dulu tidak. ya itulah Om seperti yang kita cerita tadi. Iya. Bersyukur juga buat teman-teman stand up comedy mereka berani untuk Iya. berbicara di depan panggung dengan logat mereka. Iya. Walaupun sebagai bahan lucu-lucuan, tetapi itu menunjukkan identitas kan Iya. gitu. Dan kita juga terbantu gitu. Iya, paling tidak menunjukkan bahwa di Indonesia ini banyak identitas Iya. orang. Dan ketika kita keluar negeri pun kita mewakili budaya yang mana? Secara kita sebagai Indonesia. Iya, Iya kan? Tidak Om pasti mungkin pernah di kita- luar negeri gitu Iya, kan? kita tidak mungkin kita ke Jamaika mewakili Jamaika toh. Nah itu dia. Ataupun mewakili Jawa sendiri kan? Iya. Karena kita tidak menguasai itu. Heeh. Berarti kalau kata Bob Marley itu, you know where you're from, you know where you're going. Gitu. Jadi saya memaknai sebagai itu bahwa kau tahu di mana. Dari mana berasal? Iya, dari mana kau berasal dan kemana kau pergi. Pakailah yang apa ada di kau, yang benar kau tahu gitu. Saya pasti sangat tahu dengan kebiasaan kita di Timur, walaupun
tidak secara itu sebagai sebuah kultur yang kuat gitu loh, tapi minimal dari penggunaan bahasa, Iya, dari iya, cara kita ngomong di panggung segala macam, minimal orang yang betul, oh bahasa orang timur itu, Oke, gitu. itu keren sekali. Om juga tuh keren, Om pulang lagu kan banyak yang berbahasa asli Manggarai. Itu luar biasa Om. Ya, apa lagi ya? Kayaknya cukup Oke. dulu. Iya, tadi ada Apa tuh? saya mau Kayak kopi lagi. tanya sesuatu. Oh, album live ya? Ya, live akustik. Live akustik itu tadi. Oh, saya sudah tanya ya. Sudah. Saya ingin juga dengar Kun main apa? Gitar sendiri, gitar lele, terus mungkin ada bass betot. Iya. Mungkin ada tamborin kah? Apa pokoknya Jadi berasa pulau gitu Om. Iya, berasa pulau. Harus ada satu produk Kun yang membuat Andre de Roma istirahat dulu lah. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Dia tak tergantikan. Iya, dia tak Dia tergantikan. Saya sangat mengagumi Andre juga. Tapi kalau idenya bikin akustik itu kan, Andre bisa main Kahon iya. atau main Saya rasa orang itu perkusif sekali dia perkusif itu. sekali dia. Jadi dia bisa kemana saja. Saya rasa mungkin dia punya jumlah detak jantungnya itu disesuaikan dengan setiap lagu bisa berubah-ubah Itu setiap dia. saat. Dan Bisa dia- cepat, bisa pelan. Bisa dibilang bahwa dia drummer yang bernyanyi. Iya. Dalam arti pukulan dia, walaupun dia bermain sendiri, orang bisa joget, orang bisa menari dengan beat Iya, drumnya dia, betul, tanpa musik lain. Gitu. Saya rasa hanya dia dengan vokal juga sudah bisa Cukup, bisa ya, itu dia. Dan jarang sekali drum seperti itu ya. Itu Dan dia. dia pukul apa saja Enak. enak. Kecuali pukul orang. Itu dia. Iya, masalahnya orang pukul balik. Yang dia pukul petinju lagi misalnya. Om Tian. Iya. Itu sudah tadi. Itu aja Om. Satu ada yang sama, saya punya harapan dengan Kun punya harapan. Satu yang sama tadi itu yaitu bikin album akustik, album atau mini album lah. Yang beda kami punya harapan yang ternyata Kun belum terpikirkan itu, Kun nyanyi lagu model-model yang Jesse Iya, itu. kayak Ismail Marzuki begitu. Itu saya ingin dengar karena saya bisa dengan gampang sekali membayangkan suaranya, jenis suaranya, timbrenya segala macam itu masuk ke lagu-lagu itu. Berarti Om Ilo akan jadi produsernya ya. Mungkin. Oke. mungkin bisa. Ada yang mau jadi donatur? Untuk dengar saya ini bernyanyi lagu Jesse tapi ini jadi tinggal berhubungan. Mudah-mudahan kita bisa gitu ya, laksanakan. Amin. Yes. Mungkin sampai di sini dulu, guys. Oke. Lagu penutup lagi kan? Kayak kawan-kawan kita harus live bareng untuk Iya. bermain bersama. Mungkin Awas kena copyright nanti dia punya videonya. Anda lagu berasa apa? Kalau live kan tidak terhitung. YouTube belum bisa kejar itu toh. Iya kan? Kalau live dengan ini. Tidak toh? Tapi ini kan akan ditayangkan di YouTube. Iya, tapi kan lagunya siapa? Kita ref lagu Petotan. Oke, siap. Ika masuk kota banyak, cepat dike. Ai suruh besawoy, leka dike. Ika masuk kota banyak, cepat dike. Ai suruh besawoy, leka dike. Ika masuk kota banyak, cepat dike. Ai suruh besawoy, leka dike. Ika masuk kota banyak, cepat dike. Ai suruh besawoy, leka dike. Hormat. Terima kasih guys. Thank you, Sampai ketemu guys. lagi dalam perbincangan kami yang berikutnya. Ada ya nanti ya? Pasti, banyak. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, malam baik. Malam baik. Ya.